Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita kembali berkumpul lagi, berjumpa dalam acara SBS, yang dimana setiap malam kita sama-sama sebelum kita beristirahat, kita mau agungkan Dia, kita mau tinggikan Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja, Dia mempunyai semuanya. Di hari-hari yang begitu sulit ini, yang begitu menakutkan, tapi yakinlah Bapak Ibu, jika kita bersama dengan Tuhan, di situ ada kekuatan baru. Di situ ada perlindungan dari Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita untuk sama-sama kita menutup mata jasmani kita. Kita mulai bangun hubungan kita dengan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Jesus, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, oh Jesus, Engkau baik. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menolongku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ini kami Tuhan, nyatakan dari hati-Mu. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Dengan lembut katakan, ku kan berdiri di tengah badai. Yes. Dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dia yang menopang hidupku. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau kekuatanku, Engkau perlindunganku. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Engkau kekuatanku, Yesus, Yesus. Kau Tuhan yang setia, Kau yang menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami hanya berseru kepada-Mu Yesus. Setiap hari kami jalani, sebelum kami beristirahat Tuhan, biar firman-Mu yang sebentar kami akan dengar menjadi kekuatan buat kami. Sebelum itu Tuhan, kami mau terus agungkan Engkau lewat pujian kami Tuhan. Jesus, Kau yang layak ditinggikan Bapa. Terima kasih buat darah-Mu. Yes Lord. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dari hatimu nyatakan Dia Bapa kita.
Dengan darah-Mu Kau tebus hidupku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Oh, akulah anak-Mu. Mari panggil namanya. Oh, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Lebih lagi nyatakan. Yesus, 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 ku berseru. Oh, Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Shalom sahabat SBS yang diberkati oleh Tuhan Yesus pada malam hari ini. Saudara, saya senang bisa menjumpai saudara, mungkin sedang berada di kantor atau di jalan, atau mungkin sudah bersama keluarga di rumah saudara. Kiranya malam hari ini kita semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Saudara, mari seperti biasa kita luangkan waktu sejenak. Kita mau bersaat teduh sebelum kita mau berdoa, bersafaat untuk sahabat. Saudara, kita siapkan diri, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih kalau sepanjang hari ini Engkau sudah menyertai dan memberkati kami sehingga kami boleh beraktivitas, melakukan tugas dan kerja tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan memberkati semuanya, dan sebelum kami beristirahat tidur malam hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami semua. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, hal penting yang harus kita miliki oleh orang percaya, kita bisa lihat di dalam Efesus pasal 1 pada ayat 3. Di sana judul perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Pastikan dirimu adalah orang-orang yang terpilih. Amin saudara. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Pastikan kita ada dalam golongan atau bilangan orang-orang bukan saja yang dipanggil, tapi juga dipilih. Amin. Kita baca mulai dari ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat 4, sebab di dalam Dia
Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat yang ke-9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Ayatnya yang ke-11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, hidup Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian saudara pembacaan di Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Nah saudara, hal yang membedakan kita dari dunia bukan terletak dari keaktifan kita ke gereja, giat dalam pelayanan, bukan saudara. Hal-hal yang mutlak yang harus kita miliki yang akan membedakan kita dari orang-orang dunia adalah yang pertama, dengar baik, ucapan syukur bahwa kita telah ditebus dan dipilih oleh Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Di ayatnya yang keempat dikatakan begini saudara, ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayatnya yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Jadi saudara, kita bersyukur bahwa kita telah ditebus dan dipilih oleh Tuhan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita saleh, tapi semata-mata karena anugerah-Nya. Amin. Anugerah yang kita terima dengan iman dan oleh penebusan yang dilakukan oleh Kristus, kita diampuni dosa-dosa kita. Kita menerima pengampunan dosa. Jadi saudaraku yang kekasih, kita bersyukur karena hidup kita telah ditebus
oleh Tuhan dari dosa dan maut. Kemudian kita dipilih menjadi kepunyaannya. Kita dipilih menjadi kepunyaannya loh saudara. Amin. Iya, kita ditebus. Artinya hutang-hutang dosa kita telah dibayar lunas. Ya, dibayar secara lunas oleh Tuhan. Amin saudara. Kalau kita makan di restoran, saudara, saya perhatikan ada restoran biasanya ada paku. Ya kan, ada paku. Kemudian kalau kita sudah bayar, ya saudara, stroke kita itu dimasukin di paku itu ya saudara ya. Jadi artinya sudah lunas ya. Kalau kita sudah dimasukkan stroke itu ke dalam paku itu saudara, artinya kita sudah ditebus ya kan, kita sudah dibayar secara lunas. Nah, demikian juga saudara, Yesus telah menebus kita secara lunas ya, dengan cara penebusan, dengan cara dia dipaku di kayu salib. Nah saudara, bagi orang-orang yang akan binasa, ini merupakan sesuatu yang menurut mereka adalah sesuatu bahan lelucon barangkali ya saudara ya, untuk mereka yang binasa Alkitab katakan ya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, ini adalah berita yang luar biasa. Nah karena itu saudaraku yang kekasih, ucapan syukur ini patut kita miliki, dan ini adalah esensi kita sebagai orang percaya. Kita selalu mengucap syukur bahwa kita telah ditebus dan kita dipilih oleh Tuhan. Yang kedua saudara, yang harus kita miliki saudara adalah semangat untuk membalas kebaikan Tuhan. Semangat untuk membalas kebaikan Tuhan. Saudara begini, kalau kita punya semangat untuk membalas kebaikan Tuhan, maka saudara, kita akan aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan menyelesaikan amanat agung. Amin saudara. Nah di Mazmur, kalau kita lihat di Mazmur pasalnya yang ke-116 ya. Kita lihat di 116 dikatakan begini di ayat 12 dan sampai ayat yang ke-13. Bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan, segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Amin. Jadi saudara, kita punya semangat untuk membalas cinta dan kebaikan Tuhan atas diri kita. Dengan apa? Kita menyerukan nama Tuhan. Kita menyaksikan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Jadi yang membedakan kita dari orang dunia adalah semangat. Amin. Kita mempunyai semangat untuk membalas cinta dan kebaikan Tuhan dengan selalu berterima kasih ya. Kita dengan selalu mengucap syukur ya kan, dengan tetap bersukacita karena Tuhan telah melakukan segala yang baik buat kita. Amin. Kita berterima kasih kepada Dia. Kita selalu memiliki semangat ya saudara untuk melayani Tuhan ya, untuk menyelesaikan amanat agung. Saya begitu bersemangat untuk melakukan hal ini saudara ya, bermisi. Dan misi itu tidak enak saudara, tidak banyak gereja yang suka untuk dunia misi. Kenapa? Karena dunia misi ini penuh resiko ya, baik itu resiko ekonomi ya, keuangan, resiko juga nyawa kita ya kan. Dan karena itu saudara, saya katakan bahwa bagi saya melayani adalah memberi hidup. Saya memberi hidup saya ya, karena kita sudah ditebus ya, kita sudah dipilih oleh Tuhan sendiri. Jadi saudaraku yang kekasih, mari kita harus memiliki semangat untuk membalas kebaikan Tuhan itu.
Amin. Sebab ini salah satu yang membedakan kita dari orang-orang dunia. Nah, saudara, yang berikut yaitu yang ketiga, kita punya semangat untuk mengalami mujizat Tuhan. Amin. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah. Saya mau katakan begini saudara, apapun yang kita alami hari-hari ini, pastikan kita selalu bersemangat. Artinya apa? Kita memiliki kemauan dan gairah untuk meraih janji-janji Tuhan. Amin. Untuk mengalami pintu-pintu mujizat yang terbuka, kita harus bersemangat. Amin, saudara. Ya, dengan bersemangat, saya percaya pintu-pintu mujizat itu terbuka, pintu-pintu pertolongan dari Tuhan itu terbuka. Orang yang bersemangat adalah orang yang memiliki iman, karena iman tidak bisa dipisahkan oleh semangat dalam diri seseorang. Maka itu di Ayub pasalnya yang Ayub pasal 17. Kita lihat dulu Ayub pasalnya yang ke-17 dikatakan begini saudara. Saya akan bacakan untuk saudara. Ayub pasalnya yang ke-17 ya. Ayub pasal 17. Kita lihat ayatnya yang pertama dikatakan begini saudara ya. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Saudaraku yang kekasih, lihat, orang kalau sudah kehilangan semangat ya, dikatakan ya sudah tidak ada pengharapan dan dia hanya menunggu kematian. Semangat membuat harapan kita terwujud karena iman yang bekerja dalam diri kita. Tetapi semangat yang patah membuat iman kita menjadi mati. Amin. Ya, karena itu dikatakan begini lagi di Bilangan ya. Bilangan pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-19 dikatakan begini saudara. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Tuhan berjanji menepati setiap firman yang keluar dari mulutnya. Amin. Karena dia tidak sama dengan kita yang suka berjanji tapi suka melupakan janji. Sehingga lagu itu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya, manusia begitu, suka berjanji tetapi juga suka mengingkari. Karena itu saudara, kalau mendengar janji dari manusia, saya tidak terlalu begitu gembira, karena janji manusia itu selalu ada di latar belakangi oleh sesuatu lah, apakah itu moodnya ya kan, atau kadang-kadang orang berjanji kepada saya ya, karena mereka tahu saya hamba Tuhan, mereka berjanji semacam semacam mau mengambil hatinya Tuhan begitu ya. Nanti kalau saya ini ya kan, nanti kalau saya ini maka saya ini gitu kan. Saudaraku yang kekasih, ya karena itu saudaraku yang kekasih, saya tidak terlalu tertarik dengan janji manusia. Saya tidak terlalu menyimpan janji manusia. Ya, kadang dia berjanji tetapi dia sering melupakan janji. Ya, saudaraku yang kekasih, banyak orang yang menjanjikan sesuatu kepada saya yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Tetapi saudara, tapi janji, tinggal janji di bibirmu, itu saudara ya. Nah, jadi di dunia sekuler banyak orang mengalami
gagal ya, kegagalan menerima janji atau korban ya, korban janji palsu begitu ya saudara ya. Nah di dunia rohani juga banyak pendeta sering mengalami itu. Tetapi saudara tidak apa, saya hanya pegang janji Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji pasti dia menepatinya, amin. Ya, dan itu tidak terlalu cepat, tidak juga lambat saudara, tepat pada waktunya sebab waktunya Tuhan. Dan karena itu saudaraku yang kekasih, saya mau pesan jangan lemah dan patah semangat. Karena Tuhan tidak pernah gagal akan firman-Nya. Dia selalu menepati setiap janji bagi umat-Nya. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, jika kita memiliki semangat, maka dengan baik Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Amin. Nah saudara, kita lihat ciri-ciri orang yang bersemangat itu adalah apa? Pertama, dia tidak mudah mengeluh. Mengeluh membuat orang tidak mendapatkan berkat. Tuhan sangat benci orang yang bersungut-sungut. Tuhan sangat benci. Ya, kalau kita lihat di Bilangan pasalnya yang ke-14 pada ayat yang pertama dulu kita lihat ya. Di ayat pertama, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ayat 3. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Di ayat 11 Tuhan menjawab mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Saudara, Tuhan sangat benci orang yang bersungut-sungut. Sebab ketika saudara bersungut-sungut, saudara sedang menista Tuhan. Artinya saudara menyakiti hatinya. Karena itu lawan bersungut-sungut adalah mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin saudaraku yang kekasih. Jadi saudara, kalau saudara bersungut-sungut, saudara sedang menyakiti hati Tuhan. Yang kedua, saudara membangun narasi tidak percaya lagi sama Tuhan. Karena itu ini sesuatu yang paling tidak disukai Tuhan, yaitu bersungut-sungut. Mari saudara, kita buang segala keluh kesah, segala hal yang bersifat ngedumel, sungut-sungut kita buang. Kita selalu mengucap syukur. Dan saudara mungkin berkata, Pak Pendeta, saya selalu mengucap syukur kok, saya tidak bersungut-sungut. Nah saudara, bersungut-sungut itu seperti apa? Saudara, bersungut-sungut pertama dimulai dengan kata ya, apakah saudara tidak pernah berkata Nah saudara, mengapa? Ya kan? Yang kedua kata mengapa, ya, sesudah pasti disambung dengan mengapa. Ya kan? Coba saudara perhatikan tadi di ayat 1, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir. Ayat 3, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Saudara, stop bersungut-sungut. Ya, mari kita selalu mengucap syukur. Jadi orang yang bersemangat itu tidak mudah mengeluh. Yang kedua, orang yang bersemangat itu orang yang memiliki ide cemerlang. Ya kan? Di Bilangan pasal 14 pada ayat 6 dikatakan begini saudara. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu
mengoyakkan pakaiannya. Ayat 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, saudara, Yosua dan Kaleb tidak pernah kehilangan ide-ide yang berani untuk maju menghadapi tantangan hidup. Maka Tuhan membela dan berada di pihaknya untuk memberikan kemenangan demi kemenangan baginya. Kenapa begitu, saudara? Karena itu kuncinya adalah Kaleb dan Yosua, yaitu Yosua dan Kaleb selalu memiliki semangat. Orang yang memiliki semangat adalah orang yang tidak mudah mengeluh, dan yang kedua, orang yang bersemangat adalah orang yang selalu memiliki ide cemerlang. Nah, saudara, yang ketiga, orang yang bersemangat adalah orang yang berani menghadapi tantangan hidup, berani mengambil risiko, membayar harga, ya kan? Ya, berubah untuk mengubah keadaan, ya kan? Untuk mengubah lingkungan, bahkan bangsa. Amin. Nah, jadilah orang yang tetap bersemangat meskipun keadaan kita tidak sesuai dengan harapan kita. Haleluya. Nah, kita tahu ada satu kisah di Alkitab namanya Bartimeus yang buta. Dia tetap berseru-seru pada Tuhan meskipun banyak orang menyuruhnya untuk diam. Namun ia tidak memusingkan hal itu, bahkan terus berseru memanggil nama Tuhan. Dan Alkitab mencatat seketika itu juga Bartimeus mendapatkan apa yang menjadi semangatnya, ya kan? Disembuhkan dari penyakit. Dia disembuhkan, dia bisa melihat, dia tidak lagi menjadi seorang buta dan pekerjaannya sebagai seorang pengemis, ya. Tetapi Tuhan mengangkat dia. Dia bisa melihat, dan tentu pasti Bartimeus menjadi seorang yang diberkati. Ada lagi satu, saudara, wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, ya. 12 tahun, ya, mengalami pendarahan. Kemudian dia mengalami kesembuhan karena ia tetap semangat, berharap dan percaya pada Tuhan sampai mujizat dinyatakan atas hidupnya. Nah, wanita Kanaan, ya kan, yang percaya kepada Yesus dengan semangat iman, dia memohon kesembuhan untuk anak perempuannya, ya kan, anaknya perempuan yang kerasukan setan dan sangat menderita, ya kan. Itu sudah bisa baca di Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Jadi saudaraku yang kekasih, ciri orang yang bersemangat, yang pertama tidak mudah mengeluh, yang kedua selalu memiliki ide yang cemerlang, dan yang ketiga berani menghadapi tantangan hidup. Dan yang keempat, saudara memiliki keberanian untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Setiap orang percaya mempunyai keberanian untuk melakukan perjuangan iman. Segala persoalan yang dihadapi adalah bagian dari pertandingan itu. Setiap orang yang mempunyai keberanian dalam pertandingan iman akan selalu menatap ke depan dan tidak menengok ke belakang lagi. Tidak lagi mengingat-ingat
apa yang sudah di belakangnya. Tetap bersukacita dalam segala perkara serta membuat kita dapat menempatkan kehendak Allah di atas segala-galanya. Nah, kalau kita memiliki semangat, ya, kita punya keberanian bertanding dalam pertandingan iman. Amin. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, orang yang bersemangat adalah orang yang setia sampai memperoleh seluruh janji Tuhan. Amin. Di Efesus pasalnya yang pertama ayat 13 dan 14 yang kita baca tadi dikatakan begini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi saudaraku yang kekasih, Tuhan telah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Karena itu setiap kita harus setia, berpegang teguh pada janji-janji Tuhan sampai semuanya tergenapi. Nah, orang yang bersemangat ciri-cirinya adalah setia sampai memperoleh seluruh janji-janji Tuhan. Amin. Nah, jadi ciri orang yang bersemangat, yang pertama saudaraku yang kekasih, tidak mudah mengeluh, ya kan? Kemudian dia memiliki ide-ide cemerlang. Yang ketiga, berani menghadapi tantangan hidup. Yang kelima, memiliki keberanian untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Dan yang kelima, setia sampai memperoleh seluruh janji Tuhan. Amin. Saudara, mari kita masuk di dalam doa. Kita mau bersyafaat bagi sahabat-sahabat kita, saudara yang aktif di live chat. Saya juga berdoa untuk saya, untuk gereja di mana saya jadi gembala di sana, untuk pekerjaan Tuhan yang saya kembangkan, misi ke daerah-daerah. Saudara berdoa untuk saya juga akan berdoa untuk saudara. Mari kita saling mendoakan. Angkat tangan kananmu dan tangan kirimu ditaruh di dada. Kita doa, segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa yang baik, yang teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih pada malam hari ini kami boleh berada dalam hadirat-Mu. Terima kasih sepanjang hari Engkau sudah sertai kami. Kami boleh bekerja, kami boleh melakukan aktivitas, kami boleh melakukan segala tanggung jawab kami karena pertolongan Tuhan, karena kekuatan dari Tuhan, karena umur panjang yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal untuk selamanya. Kami serahkan seluruh hidup kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Semuanya mengalami pemulihan. Setiap mereka aktif di live chat, bahkan yang menyaksikan tayangan syafaat bagi sahabat, baik saat ini maupun nanti mereka akan ikuti, jam berapapun mereka ikuti. Tuhan berkati semuanya. Hamba doa Tuhan tilik akan keberadaan mereka, jamah mereka satu persatu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berikan mereka sehat sempurna bersama keluarga mereka, ada kebahagiaan, ada sukacita. Tuhan berkati suami, istri, anak-anak, menantu, cucu terpelihara dengan sempurna. Terima kasih, berkati kami semua Tuhan, dan hamba doa, kami doa untuk mereka yang sakit. Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berkemurahan, Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus.
ada mujizat dialami. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa bagi mereka yang berhari ulang tahun, terus mereka diberkati, terus berikan umur panjang, terus Engkau sertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka yang sedang bergumul dengan masalah pasangan hidup, berikan pasangan hidup yang terbaik. Mereka yang bergumul dengan usaha, beri usaha yang terbaik. Tuhan menolong kami semua. Mereka yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami doa untuk bangsa di mana kami tinggal, negeri di mana kami berada. Tuhan berkati pemerintahannya, berkati seluruh elemen bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus berdoa untuk Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Anak-anak Tuhan di Indonesia akan tetap bersemangat dan tidak pernah kehilangan ide-ide cemerlang. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap lembaga misi, mereka yang terjun dalam pelayanan. Tuhan tetap beri semangat untuk melayani, untuk menyerukan kebenaran Injil, untuk memberitakan tentang Yesus Kristus. Memang ada resiko, tapi kami percaya Tuhan selalu membela. Berkati mereka semua Tuhan, rumah tangga para hamba Tuhan diberkati. Cukupkan segala kebutuhan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, kebutuhan rumah tangga mereka, kebutuhan anak-anak mereka diberkati. Anak-anak mereka bisa menikmati studi yang terbaik yang Tuhan karuniakan. Berkati dengan kecerdasan, kepandaian. Terima kasih untuk Indonesia. Hamba doa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berkati anak bangsa ini Tuhan, dan berkati juga presiden, wakil presiden, para menteri, semuanya yang mengambil keputusan di bangsa ini diberkati. Mereka mengambil keputusan dengan takut akan Tuhan. Berkati kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW, RT. Mereka memerintah dengan takut akan Tuhan. Indonesia terhindar dari krisis ekonomi yang parah di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan Indonesia dan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua anak bangsa ini, Tuhan melawat mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati channel Galilea Network ini Tuhan. Kiranya Galilea Network menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak yang membutuhkan Galilea Network sehubungan dengan firman Tuhan yang disampaikan. Berkati juga mereka yang terlibat aktif untuk membagikan link Galilea Network kepada banyak orang. Tuhan berkati semuanya. Setiap jerih lelah mereka tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan semuanya. Berkati gereja Gesindo, jemaat Galilea Community of Christ, di mana hamba sebagai gembala. Dengan segala kebutuhan Tuhan cukupkan biaya operasional untuk ibadah hybrid. Tuhan berkati, dan juga semua kegiatan misi yang dilakukan diberkati. Setiap mereka yang selalu menopang baik dalam doa dan juga berdonasi, Tuhan berkati mereka semua. Setiap rupiah Tuhan kembalikan 100.000 kali ganda. Di dalam nama Yesus, tidak seorang pun yang kekurangan, tidak seorang pun yang sakit-sakitan, yang miskin oleh karena menopang pekerjaan Tuhan. Bahkan firman-Mu mengatakan bahwa pemberian mereka memperbesar keuntungan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati semuanya, seluruh subscriber Galilea Network, dan juga setiap sahabat SBS yang setia mengikuti acara ini. Di dalam nama Yesus, sekali lagi, kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau mereka bersuka cita, Tuhan terus tambah-tambahkan sukacita. Dan Tuhan, kalau mereka sedang bergumul, Tuhan memberikan jawaban dari doa yang mereka gumuli. Permintaan mereka Tuhan kabulkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sebentar akan membaringkan tubuh kami, lalu kami beristirahat tidur. Berikan kami tidur yang baik, tidur yang penuh dengan damai sejahtera. Pasukan malaikat surga berkemah di kediaman kami, sehingga kami dijaga dan tidak diganggu setan
Di dalam nama Tuhan Yesus, bangun besok pagi dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan membaringkan tubuh lalu tidur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan di tayangan SBS ini. Tuhan berkati sahabat SBS dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapa kami yang di surga,